Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membuka dengan berdoa bersama-sama. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Herlina atas dipimpinnya berdoa. Nah, untuk tadi pagi apakah ada dari kalian yang melihat berita? Ada Bu. Ada Bu. Berita apa kira-kira yang dilihat tadi? Pencurian. Berita suami dibacok istrinya karena nggak kerja. Begitu. Nah, ciri-ciri dari berita itu yang kalian ketahui itu harus ada apa ya? Dari kerangka berita itu. Konflik. Kontroversi. Nah, terus selanjutnya ada lagi pro dan kontra. Nah, seperti itu. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari komunikasi massa dalam broadcasting. Nah, mungkin ada yang tahu apa itu komunikasi massa dalam broadcasting? Belum tahu Bu, belum dijelaskan. Nah, komunikasi massa dalam broadcasting adalah proses menyampaikan pesan dari lembaga penyiar kepada khalayak luas serentak melalui media elektronik seperti radio, televisi, ataupun bisa melalui media sosial, yaitu juga seperti kalian pegang setiap hari, yaitu HP. Nah, untuk tujuan dari komunikasi massa adalah menginformasikan, menghibur dan mempengaruhi opini publik. Nah, dari pengertian komunikasi massa yang tertera di sini, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Oke, kita next slide. Nah, karakter komunikasi massa. Karakteristik komunikasi massa itu ada 4. Yang pertama yaitu pesan bersifat publik, kemudian disampaikan secara serentak dan cepat. Ada lagi melibatkan organisasi media sosial, dan yang terakhir adalah pesan satu arah. Mungkin ada yang tahu apa itu pesan bersifat publik? Pesan yang ditujukan untuk banyak orang. Nah, iya benar. Iya benar. Nah, yang pertama pengertian pesan bersifat publik. Tadi sudah benar ya disampaikan oleh Herlina, yaitu yang pesan yang bersifat secara umum ditujukan kepada khalayak, semisal lingkungan masyarakat. Atau yang kedua adalah pesan disampaikan secara cepat dan serempak. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang tahu apa yang dimaksudkan dengan cepat dan serempak itu apa? Cepat dan bareng-bareng. Ya benar. Cepat secara bersama-sama. Nah, benar. Jadi cepat secara serempak itu semisal ada dari kemarin ada apa ya? Ada berita RUU TNI. Nah, itu kan disiarkan oleh media sosial, disiarkan oleh TV elektronik. Itu kan secara serempak dan cepat. Nah, itu adalah contoh yang disampaikan secara cepat dan serempak. Kemudian adalah melibatkan organisasi media. Nah, organisasi media ini adalah yang termasuk HP yang kita pegang setiap hari, terus kemudian adalah benda elektronik, dan media-media bisa menampilkan visual dan audio. Selanjutnya adalah pesan satu arah. Nah, pesan satu arah ini adalah pesan yang tidak bisa menimbulkan feedback. Jadi pesan satu arah hanya sebagai narator dan ada audiens. Selanjutnya ada unsur komunikasi massa. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang tahu apa pengertian dari komunikator? Orang yang memberikan informasi. Nah, benar. Komunikator adalah seseorang yang memberikan informasi atau bisa disebut dengan narator. Kemudian ada pesan. Pesan ini adalah berupa informasi atau hiburan yang ditampilkan dari media sosial, ditampilkan dari benda elektronik tadi untuk disalurkan kepada audiens. Dan gabungan dari pesan ini adalah media. Media ini adalah salah satu perangkat yang dapat menyalurkan pesan secara serempak tadi. Terus kemudian adalah komunikan. Nah, komunikan ini mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa itu komunikan? Orang yang berkomunikasi dengan komunikator.
Selanjutnya ada komunikan. Nah, komunikan ini adalah orang yang dapat menerima pesan. Jadi pesan ini dapat bersifat dua arah ketika ada komunikator dan komunikan. Kemudian efek. Efek ini adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu pesan atau suatu informasi yang ditayangkan. Nah, semisal dari yang kemarin beredar banyak sekali RUU TNI yang sangat gempar ya. Kita ketahui bahwa adanya perubahan RUU TNI itu bisa membuat bangsa ini bergetar. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang tahu dampak dari film yang sudah ditonton atau berita yang ditayangkan. Efek ini tadi kan Herina sudah menjelaskan bahwa tadi pagi melihat berita pembacokan istri ya kepada suami. Nah, mungkin efek yang ditimbulkan dari setelah melihat itu apa kira-kira? Takut kalau nikahku nanti ternyata kayak gitu. Jadi lebih selektif untuk memilih suami. Pasangan hidup gitu ya. Ya. Nah, berarti efek dari informasi ini bisa sangat memprovokatori pikiran kita, bisa memprovokatori keseharian kita untuk melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan positif lainnya. Apabila dengan garis bawah kalau beritanya bersifat negatif. Ada umpan balik. Umpan balik ini adalah salah satu respon atau tanggapan dari komunikan. Komunikan tadi apa? Orang yang yang menerima informasi. Nah, Mbak Tanti sepertinya ngantuk. Bisa diulangi komunikan itu apa? Orang yang apa? Orang yang menerima komunikasi, menerima informasi. Nah, benar. Orang yang menerima informasi. Nah, orang yang menerima informasi ini akan memberikan respon kepada informasi yang diberikan oleh komunikator. Contohnya tadi kita kan sudah menyinggung RUU TNI. Nah, RUU TNI kan ada respon dari komunikan, ada respon dari kita. Responnya yaitu adalah demo. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis media massa. Nah, jenis-jenis media massa ini ada cetak, elektronik, digital, atau outdoor. Cetak ini ada koran, majalah. Elektronik ini adalah TV, radio. Nah, digital ini adalah website, sosial media, dan terus yang terakhir ada outdoor yaitu billboard dan banner. Nah, mungkin dari teman-teman, dari anak-anak, contoh yang ditayangkan di sini, ada contoh yang lain mungkin yang bisa dikemukakan. YouTube. YouTube ya, YouTube ini termasuk YouTube termasuk contoh yang dapat masuk kategori apa kira-kira? Sosial media. TikTok. Nah, iya benar. YouTube, TikTok, dan Facebook. Instagram, Facebook itu termasuk dalam kategori media sosial. Nah, mungkin dari unsur, karakteristik, pengertian, dan jenis-jenis ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Sudah paham semuanya kah? Sudah. Kalau sudah paham, boleh tadi kan Ibu sudah menjelaskan pengertian. Mungkin Mbak Tanti bisa menjelaskan apa itu pengertian komunikan. Orang yang menerima informasi komunikan. Orang yang menerima pesan. Wes dah. Duh, wis tak record kok gitu, Mang. Orang yang menerima pesan Bu atau informasi. Nah, benar, orang yang menerima pesan atau komunikasi. Nah, terus kemudian ada karakteristik, tadi sudah dijelaskan melibatkan organisasi media. Mungkin Mbak Fiona tahu apa organisasi media itu? Apa ini dari kata kuncinya media? Jadi ada bermacam-macam media sosial. Nah, benar, ada bermacam-macam karakteristik atau kategori media sosial. Contohnya tadi berhubungan dengan jenis-jenis media massa. Kemudian selanjutnya ada kerangka berita dalam broadcasting. Nah, ini sudah awam sekali. Untuk 5W1H ini sudah pernah dijelaskan mungkin di SMP. Nah, 5W1H ini meliputi apa? Apa saja kira-kira? What, when, where, Why? Why? who, How. sama How. Ya, how. Nah, untuk jadi kerangka dasar dalam pembuatan berita untuk penyaluran ke media sosial atau ke media elektronik itu harus melewati 5W.
5W1H untuk menjadi berita yang tersusun dengan terstruktur. Nah, ini selanjutnya ada dampak komunikasi massa dalam broadcasting. Nah, yang pertama ada dampak positif, yaitu dapat menjalin hubungan sosial atau kita bisa mencari relasi sosial ketika kita melakukan media sosial itu dengan cara yang positif. Kemudian ada untuk hiburan, dan yang sebelah sana ada negatif, yaitu tentang kecemburuan sosial dan kecemasan. Nah, kecemburuan sosial ini bisa terjadi ketika salah satunya contoh pemerintah ini menyebarkan bantuan ya benar, bantuan ketika tidak merata, itu bisa membuat kecemburuan sosial. Karena zaman sekarang ya, ketika apa dikit-dikit itu pasti dipost, dikit-dikit pasti diupload, itu bisa membuat kecemburuan sosial kepada rakyat ketika tidak mendapatkan. Kemudian ada kecemasan. Nah, kecemasan ini tadi sudah Mbak Rina sudah katakan ya, bahwa berita tadi itu menimbulkan kecemasan tersendiri kepada diri sendiri. Itu juga termasuk dalam berita yang tergolong negatif. Kemudian ada kesimpulan, mungkin minta bantuannya Mbak Aul, bisa dibaca kesimpulan dari komunikasi massa. Kesimpulannya adalah komunikasi massa ini tulang punggung masyarakat, di mana modern untuk pertukaran informasi skala besar dengan karakteristik unik yang membedakan dari bentuk komunikasi lainnya. Nah, perkembangan teknologi digital ini semakin memperluas peranannya dalam membentuk opini publik dan budaya. Contoh komunikasi massa ada yang pertama siaran berita di televisi nasional, yang kedua iklan produk dalam media sosial, yang ketiga artikel koran, dan yang terakhir podcast streaming. Nah, benar sekali. Jadi komunikasi massa ini dapat disimpulkan adalah pertukaran informasi skala besar. Pertukaran informasi skala besar tadi sudah dijelaskan melewati media massa seperti HP dan sebagainya, dan melewati media elektronik yang sudah zaman sekali ya kita tonton, kita tayangkan, ikut. Nah, untuk berikutnya Ibu akan menayangkan suatu video. Nah, dari video tadi kan sudah kita bahas ada kerangka, yaitu kerangka 5W1H. Nanti kalian kemukakan di berita tersebut bagian mana 5W1H-nya itu ya. Iya, Ibu. Kita akan tonton videonya. Yang tadi cukup mengerikan. Anda bisa lihat bagaimana kemudian atap mukiman warga, pada saat itu. Karena memang. Nah, ini untuk penayangan videonya. Baru pertama kali. Pokoknya semenjak saya lahir di sini, saya mengaji di sini sampai sekarang. Nah, Ibu berikan waktu 5 menit untuk menganalisis dari video tersebut bagian mana 5W1H-nya. Bisa dikerjakan ya anak-anak? Bisa, Ibu. Nah, waktu sudah habis 5 menit. Mungkin dari teman-teman atau dari anak-anak ada yang ingin menjabarkan jawabannya ke depan, maju ke depan. Nah, Mbak Siva bisa ke depan untuk menjabarkan jawabannya. Jadi langsung ya Ibu ya. Iya, langsung dari berita ini bagian mana terdapat 5W1H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahmania. Saya akan mempresentasikan analisis saya dari 5W1H dari berita ini. Untuk wordnya atau apanya, yaitu adalah ini berita tentang bencana alam, yaitu puting beliung. Terus W-nya itu kapannya itu di Jakarta Barat, Minggu siang. dan waktunya Jakarta Barat pada Minggu siang, tepatnya di sini. Setelah itu apa lagi? Where-nya udah. Ya, where-nya di Jakarta Barat. Where-nya Jakarta Barat, terus Y-nya tadi sudah dijelaskan kalau misalkan ini tuh bencana alam yang langka terjadi di Jakarta, seperti itu. Karena hujan deras dan juga angin puting beliung. Mungkin segitu Ibu. Baik, terima kasih Mbak Syifa Terima atas kasih. jawabannya. Nah, bisa dilihat dari jawabannya Mbak Syifa itu bahwa di suatu berita itu harus terdapat kerangka 5W1H. Nah, 5W1H ini bisa dilihat dari hasil video yang ditampilkan kepada media elektronik ataupun media massa. Baik.
Baik, untuk pertemuan pada pagi hari ini Ibu akhiri. Terima kasih banyak atas partisipasinya dari anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.